Izin bertanya tentang terkait pasal penghinaan terhadap lembaga pemerintah. Itu kan yang jadi permasalahan di publik adalah tentang batasan ataupun subjektifnya itu. Sebagaimana kritik kok nanti bisa dibilang sebagai penghinaan. Tadi dijawab harus berdasarkan delik aduan dari pimpinan lembaga. Jika seandainya terjadi terhadap presiden atau wakil presiden, maka siapa yang seharusnya membuat delik aduan tersebut dan apakah harus berdasarkan persetujuan dari presiden ataupun wakil presiden, Pak? Terima kasih. Oke, cukup. Silakan. Dari mana? Antara, silakan. Sekarang yang ketiga nanti perempuan ya. Biar adil. Ya, Rio dari Antara. Mau nanya soal yang rame di medsos juga, Pak. Pasal 188 soal tindak pidana terhadap keamanan negara. Setiap orang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme atau paham lain bakal dipidana penjara gitu. Nah, ini pertanyaannya, paham lain itu maksudnya gimana? Terus juga di pasal 188 ayat 6 kan tidak dipidana kalau melakukan kajian. Tapi kalau misalnya kajian tersebut misal dipublikasi atau mungkin apalagi sekarang kan banyak kita potongan-potongan video gitu ya. Terus nanti bagaimana jaminan untuk pengkajian paham-paham tersebut gitu, apakah dipidana juga atau gimana? Terus juga sedikit soal omongan Pak Sekjen, tadi kan Polri, Kejaksaan Agung bakal dilibatkan oleh forum itu. Kalau KPK sendiri bagaimana, Pak? Terus tambahan terakhir, Pak, soal pemeriksaan CCTV, kan untuk jadi pemeriksaan. 3 pertanyaannya nih. Iya, titipan aja. Satu lagi soal pemeriksaan terhadap saksi atau tersangka kan memakai CCTV gitu ya. Tetapi banyak juga pertanyaan di publik soal kadang aparat penegak hukum di lapangan juga mengkriminalisasi gitu terhadap masyarakat. Nah, apakah juga mungkin nanti bakal ada peraturan pendukung gitu, PP atau mungkin apa, soal aparat penegak hukum juga memakai body cam di badannya gitu. Agar juga biar jelas. Jadi tidak hanya di pemeriksaan, tapi saat penindakan juga ada body cam-nya. Oke, yang perempuan silakan. Dari mana? Selamat pagi menjelang siang, saya Putu Pak dari Kompas TV. Ini masih soal yang tadi polisi jadi penyidik utama itu, Pak. Selain tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Wamen, itu kan yang juga jadi perdebatan, ini kaitannya takutnya politis. Karena nanti salah satunya kan soal yang ada penggabungan penyidik aturan daerah ke dalam KUHP dan juga KUHAP. Nah, itu ada ketakutan kalau nanti ada unsur politis yang akhirnya jadi tekanan ke kepala daerah atau pejabat di daerah. Nah, ini penekanan aja sih penjelasannya dari bapak-bapak sekalian. Apa jaminannya atau batasannya bahwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pejabat daerah ataupun juga pelanggaran-pelanggaran itu tidak berbau politis. Satu lagi Pak soal penghinaan. Ini kan juga yang jadi kegemaran masyarakat sekarang ini adalah bikin meme atau stiker WhatsApp yang kayak gitu-gitu. Nah, ini batasannya seperti apa? Apakah nanti walaupun tadi jelas terinci begitu bahwa fitnah dan lain sebagainya sudah dijelaskan, tapi yang juga ketakutannya adalah gimana kalau kita nanti kirim-kiriman stiker yang ada pejabatnya atau misalnya presiden dan wakil presiden, ini apakah bisa dipidana atau tidak? Ya. Pertanyaan bagus. Oke, cukup ya. Sesi pertama kita tutup. Jadi silahkan Pak Menteri, Pak Wamen, dan Pak Dirjen, Pak Sekjen. Baik, yang pertama adalah pasal 1 penghinaan terhadap presiden ya. Saya rasa tadi udah sangat clear ya kita jelaskan bahwa yang pertama ini bukan pasal yang baru, ya. Kemudian yang kedua harus dibedakan antara mana yang kritik, mana yang penghinaan. Saya rasa teman-teman sudah pasti tanpa perlu membaca kitab undang-undang hukum pidananya, teman-teman pasti ngerti mana yang dihina, mana yang kritik. Kalau soal kebijakan apapun yang terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, saya rasa nggak ada masalah. Kementerian Hukum kayak seperti Kementerian Hukum kemarin ya, terkait dengan isu royalti umpamanya. Kami nggak ada masalah kan dikritik oleh publik, tapi kami buktikan, kami jawab bahwa kami lakukan
pembenahan bagaimana kemudian sistem royalti itu bisa dipercaya oleh lembaga LMKN, itu bisa lebih dipercaya dan lebih transparan. Kan itu dijawab. Jadi nggak ada masalah soal kritik kebijakan dan lain sebagainya. Tapi kalau seperti katakanlah masa sebagai kepala negara, kepala pemerintahan di apa ya, ada gambar yang tidak senonoh ya. Saya rasa teman-teman di publik pun tahu mana yang batasannya namanya menghina maupun yang kritik. Dan sampai hari ini pun juga pemerintah sampai saat ini ya, saya rasa belum pernah ada satupun langkah yang diambil yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kritik ya, nggak pernah ada ya. Kemudian yang pasal 188 ini soal penyebaran ideologi komunis. Ini juga bukan pasal baru ya. Ini pasal yang lama, bahkan ada yang baru. Yang baru itu seperti yang disebutkan yang terakhir. Kalau tujuannya adalah untuk kajian, itu tidak dipidana. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Bahwa kita sudah bersepakat ideologi kita adalah ideologi Pancasila, ya. Kita sudah tahu ajaran komunisme tidak boleh disebarluaskan karena itu bertentangan dengan Pancasila, ya. Saya rasa tidak ada masalah dengan hal ini. Kemudian CCTV, pemeriksaan body cam, nanti mungkin ini bisa jadi pertimbangan ya Pak. Nanti dalam RPP-nya juga nanti kita akan coba, karena berbasis teknologi informasi, nanti akan kita diskusikan dengan tim 12 dalam rangka penyusunan RPP, penyempurnaan RPP yang akan datang. Ya. Kemudian Putu dari Kompas TV, Polri penyidik utama. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Tadi Pak Wamen sudah menjelaskan dengan sangat detail bagaimana pengawasan dan resiko penyidik kalau melakukan tindakan dan ternyata proses pemeriksaannya itu tidak terbukti, itu bisa berakibat kepada yang bersangkutan. Apalagi kalau ternyata itu tidak benar, tadi sudah disampaikan ada pidananya dan bisa dilakukan pemeriksaan secara etik ya. Jadi dua resikonya. Jadi itu yang sama sekali dulu tidak ada di dalam KUHP kita yang baru ya. Kemudian yang terakhir apa nih ya? Stiker. Ya kalau stiker mah kalau jempol oke sama Menteri Hukum, apalagi dengan Presiden, ya siapa yang mau? Kan? Siapa yang mau? Tapi kalau buat sesuatu yang tidak senonoh, batasannya sekali lagi, kan apa yang dimaksud penghinaan, itu delik biasa, di penghinaan biasa itu sudah ada ya. Jadi tinggal ada pemberatannya. Jadi sekali lagi yang kayak seperti ini teman-teman sudah bisa pahami mana yang boleh, mana yang tidak. Tetapi yang ingin saya sampaikan, kami tentu tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Ya. Kita berusaha untuk bisa memastikan bahwa produk undang-undang ini adalah produk politik. Itu dulu yang harus kita sepakati ya. Ini produk politik. Pemerintah tidak sendiri. Kalau pemerintah sendiri, maka tentu akan jauh lebih mudah. Tapi pembentuk undang-undang itu kan ada di DPR. Kita bersama-sama dengan DPR membahas itu. Konfigurasi politik juga akan sangat menentukan. Pada saat pembahasan RUU KUHP, itu tentu berbeda pada saat pembahasan RUU KUHP. Itu beda konfigurasinya. Sehingga proses yang terjadi di parlemen juga itu jangan tetapi semua sekali lagi diupayakan, sudah dimaksimalkan semua upaya yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mungkin tambahan ya Pak.